Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di semester 2 telah memasuki bab pertama, yakni negosiasi. Bab pertama di pertemuan kedua, karena di pertemuan pertama kemarin sudah Bapak jelaskan melalui voice note di grup WA masing-masing mengenai struktur dan fungsi dari teks negosiasi beserta unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Apa yang tertulis di LKS ataupun buku paket sudah Bapak sampaikan kemarin, dan sekarang Bapak akan bertukar pikiran dengan kalian untuk membahas hal-hal yang menjadi tambahan dari materi-materi yang sudah tertera di lembar kerja siswa ataupun buku paket. Dalam negosiasi, seseorang harus membuat kesepakatan dengan orang lain yang berbeda pemikiran, yang berbeda selera, berbeda latar belakang, pemahaman, dan berbeda rasa untuk memilih beberapa pilihan. Maka dari itu, dibutuhkan cara-cara khusus supaya sebuah negosiasi bisa dimenangkan oleh salah satu pihak atau dimenangkan oleh kedua belah pihak. Karena di negosiasi ada beberapa hasil akhir yang tertentukan oleh sebuah teori bahwa hasil akhir dalam negosiasi bisa dimenangkan oleh negosiator pertama ataupun negosiator kedua. Hasil dari negosiasi biasanya disebut dengan win-win solution, solusi untuk memenangkan kedua belah pihak. Pihak pertama sesuai dengan apa yang ia inginkan, pihak kedua juga sesuai dengan tujuan awal untuk mencapai kesepakatan, dan berakhirlah secara win-win solution. Yang kedua, win-lose solution. Negosiator yang pertama saja yang menjadi pemenang dalam sebuah negosiasi. Pemenang artinya sesuai dengan keinginan, kesepakatan yang telah dicapai sesuai dengan keinginan negosiator pertama, namun tidak dengan negosiator kedua. Dalam hal ini, negosiator kedua harus berlapang dada untuk menerima hasil. Dan yang ketiga, lose-win solution. Kebalikan dari yang kedua, negosiator pertama yang memiliki kehendak awal untuk bernegosiasi. Kalau dalam jual beli itu pembeli ataupun penjual yang datang terlebih dahulu, yang hendak bernegosiasi pertama kali, itu yang menjadi negosiator pertama. Kalah dalam hal ini tidak sesuai dengan keinginannya, dia harus berlapang dada, berusaha ikhlas, sabar, dan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran di kemudian hari agar lebih pandai lagi bernegosiasi. Sedangkan negosiator kedua menjadi pihak pemenang dalam negosiasi yang disebut dengan lose-win solution. Nah, berbicara tentang menang atau kalah dalam negosiasi, sesuai atau tidak dengan keinginan seseorang dalam menentukan sebuah kesepakatan, ada teori-teori yang mengajarkan seseorang untuk bernegosiasi secara hebat, secara lebih profesional. Teori-teori tersebut didapatkan dari pengalaman ataupun didapatkan dari mouth to mouth, dari orang lain, pengalaman orang lain ataupun pengalaman diri sendiri. Teori tersebut sudah tertulis dalam berbagai referensi, dan setelah Bapak rangkum ada 3 yang berasal dari berbagai referensi, kemudian akan Bapak tambahkan melalui pengalaman Bapak sendiri untuk menambah pengetahuan kalian. Dan Bapak yakin semua siswa yang mendengarkan ini juga memiliki teori lain yang belum sempat tertulis dimanapun atau mirip dengan apa yang ada dalam materi, dalam teori, namun bisa kalian tukarkan, bisa kalian bagikan nanti melalui kolom komentar apa teori yang kalian miliki dan belum Bapak sebutkan dalam video ini. Nah, 3 teori yang ada dalam berbagai tulisan di buku antara lain, yang pertama yang paling sering muncul menjadi nomor 1, yakni teori tersebut disingkat menjadi BATNA. BATNA. BATNA kepanjangan dari Best Alternative to Negotiate Agreement. Best Alternative to Negotiate Agreement. Artinya alternatif terbaik untuk bernegosiasi atau untuk menegosiasikan sebuah kesepakatan. Alternatif terbaik ini berarti
sebuah pilihan kedua atau rencana kedua, plan B, apabila negosiasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila kemungkinan untuk mendapatkan title win, menjadi the winner atau pemenang dalam sebuah negosiasi sedikit mengalami kebuntuan, maka kita harus mengadakan atau mencari sebuah BATNA, best alternative to negotiate agreement. Alternatif yang dipakai atau disiapkan apabila sebuah negosiasi mengalami kebuntuan tidak sesuai kehendak Anda secara pribadi, bisa direncanakan sebelumnya atau direncanakan di tengah jalan. Apabila direncanakan sebelumnya, misalkan Anda hendak membeli motor NMAX bekas di showroom atau dealer bekas. Yang harus Anda siapkan, Anda harus membandingkan harga dari showroom satu ke showroom yang lain supaya ada pilihan-pilihan alternatif di situ. Kalian bisa membandingkan berapa mahalnya harga antar showroom, berapa jarak harga antar showroom, kemudian sejauh mana kualitas, kalian bandingkan juga sejauh mana kualitas motor antar showroom. Showroom pertama memiliki motor dengan kualitas 90. Harganya dipatok 27 juta. Anda ke showroom kedua, kualitasnya 80, harganya dipatok 28 juta. Maka showroom pertama bisa menjadi alternatif pertama, dan apabila alternatif pertama tidak sesuai dengan apa yang kalian hendaki, tawar-menawarnya tidak sesuai dengan kemampuan Anda untuk membeli, barulah alternatif kedua Anda pakai. Harus ada perbandingan-perbandingan sebelum memutuskan untuk menjalani atau memilih sebuah kesepakatan dalam bernegosiasi. Itu yang disebut dengan BATNA. Semua orang memilih sesuatu, memilih sebuah cita-cita, memilih masa depannya, memiliki alternatif-alternatif. Dia menyiapkan pilihan-pilihan. Pilihan hidupnya juga dia tetapkan bisa sejak remaja ataupun nanti ketika sudah dewasa, supaya tidak salah pilih, karena itu menyangkut dengan kepentingan seseorang untuk hidup di dunia ini, menjalani segalanya bersama dengan seseorang yang akan ia pilih. Harus ada BATNA, best alternative to negotiate agreement. Harus ada perbandingan-perbandingan dan kriteria penilaian yang bisa kalian tentukan. Yang kedua, dalam sebuah teori disebutkan RP, singkatannya RP atau reservation price, menekan harga seminimal mungkin atau meninggikan harga semaksimal mungkin asal tetap dalam ranah kewajaran. Reservation price sebuah patokan di mana Anda akan mengadakan sebuah pilihan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam reservation price, kesanggupan Anda untuk membeli sesuatu atau menekan kontrak dalam sebuah perjanjian atau memutuskan sebuah kerjasama dengan orang lain, Anda harus memiliki memiliki ranah atau area di mana Anda bisa melakukan kesepakatan. Misalkan reservation price, saya hanya akan membeli sebuah handphone bekas bermerek salah satu merek tidak bisa Bapak sebutkan, salah satu merek dengan harga 1.500.000 sampai 1.700.000. Berarti Anda mulai di bawah 1.500.000. Ketika orang lain membuka harga 1.900.000, Anda naikkan sedikit demi sedikit sesuai dengan area kesanggupan Anda untuk membeli. Reservation price menurunkan harga di bawah kesanggupan Anda untuk mencapai kesepakatan. Ambil sisi bawah, ambil bagian bawah ketika Anda menentukan harga yang sanggup Anda bayar, tawar di bawah itu terlebih dahulu supaya ketika barang itu naik harganya tidak jauh dari jangkauan yang dapat Anda bayarkan kepada penjual. Itu namanya reservation price. Dan yang ketiga adalah ZOPA, Zone of Possible Agreement. Kepanjangannya zona untuk mengadakan sebuah
kesepakatan. Nah, dalam menerka sebuah zopa, Anda harus menajamkan ilmu psikologi yang Anda miliki. Anda harus menerka orang ini berperilaku seperti apa, Anda harus menerka orang atau lawan negosiator Anda, pihak lawan yang akan Anda ajak bernegosiasi, memiliki karakteristik yang seperti apa. Karena memahami psikologi orang lain ketika bernegosiasi itu sangat penting. Anda bisa sedikit menyinggung kesukaannya ketika bernegosiasi. Seorang Helmi Yahya bisa sangat nyaman bernegosiasi dengan Bapak Mardigu ketika dia tahu bahwa seleranya itu sama-sama menyukai aliran musik tertentu atau sama-sama menyukai film tertentu. Dengan pembicaraan yang terkoneksi atau nyambung, bahasa sederhananya, sebuah proses negosiasi bisa lebih lunak, bisa lebih nyaman untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun. Berselera kopi yang sama, berselera rokok yang sama, atau berselera musik dan genre sport yang sama-sama menyukai Manchester United, maka negosiasi antara Mancunian satu dengan Mancunian lain akan berjalan lebih nyaman. Atau selera sama-sama sepak bola walaupun dengan klub yang berbeda, di situ Anda bisa mengadakan ajang percandaan atau sedikit singgung menyinggung tanpa harus menyakiti hati lawan. Itu akan sangat terasa asik untuk dituangkan dalam sebuah negosiasi. Dan yang keempat itu adalah teori yang ada di dalam berbagai referensi, yakni ada BATNA, Best Alternative to Negotiate Agreement, yang kedua Reservation Price, dan yang ketiga Zone of Possible Agreement. Yang keempat, ini berdasarkan pengalaman yang Bapak miliki, dalam bernegosiasi ternyata negosiasi seseorang yang awam itu biasanya mendiskreditkan lawan negosiasi atau lawan dari negosiasi yang sedang kita hadapi atau negosiator kedua. Zaman dulu sering terjadi seperti itu, atau negosiator awam pemula sering melakukan itu. Padahal dengan mendiskreditkan, dengan membuli secara tidak langsung atau menyampaikan hal-hal negatif yang dimiliki oleh lawan, itu akan membuat negosiasi berjalan tidak nyaman. Apabila Anda hendak bernegosiasi sebuah objek tertentu, kemudian Anda sebutkan objek milik lawan, kekurangan-kekurangannya, apa yang menjadi minus dari benda atau materi milik lawan, itu akan secara tidak sengaja menebarkan aura negatif dari diri Anda sendiri yang akan diterima oleh hati nurani lawan. Dan apabila dia berpengalaman dalam bernegosiasi, justru dia akan semakin susah untuk ditaklukkan. Win-win solution susah untuk dicapai dengan kalimat-kalimat yang negatif. Seseorang atau seorang ayah atau ibu yang dinamai dengan orang tua akan mudah melunakkan hati anak-anaknya dengan kalimat-kalimat apresiatif, bukan dengan kritikan. Dengan kalimat memuji, dengan kalimat positif, dia akan lebih mudah menyetir anaknya. Karena ketika hatinya sudah terenggut, apapun yang orang tua perintahkan, apapun yang diminta oleh orang tua, itu akan mudah dijalankan oleh anaknya. Begitu pula murid dengan guru. Apabila murid berhasil sesuai dengan kemauan gurunya, akan sangat mudah bagi seorang guru untuk memberikan nilai yang baik kepada muridnya. Apabila guru juga mengerti apa yang sedang dirasakan muridnya, itu juga akan sangat mudah guru tersebut untuk menjalani pembelajaran bersama muridnya. Hukum alam seperti itu. Dengan kalimat-kalimat yang positif, saling mendukung, apresiatif, selalu menghargai, akan menimbulkan aroma yang semerbak dan mewangi dalam proses negosiasi.
Jadi tidak perlu ketika bernegosiasi Anda fokus mencari titik lemah dari apa yang dimiliki lawan, melainkan cukup puji, apresiasi, dan hargai saja apa yang dimiliki lawan. Dengan begitu, ini negosiasi cara baru atau negosiasi orang-orang milenial. Dengan begitu, lawan lebih termotivasi untuk memberikan hal yang positif kepada Anda, dan negosiasi akan berjalan dengan baik. Kemudian apa yang Anda inginkan dan apa yang lawan inginkan akan tercapai semaksimal mungkin. Akhirnya bisa mengakhiri sebuah negosiasi dengan titel win-win solution. Seorang Dana White itu presiden UFC yang mengontrak para petarung di dunia dari anak jalanan sampai orang-orang yang sudah sukses, selalu bernegosiasi dengan omongan-omongan yang baik, tidak mencela, tidak membeberkan kelemahan atau titik lemah dari lawan negosiasinya, yakni orang yang akan dia kontrak menjadi petarungnya di Ultimate Fighting Championship. Melainkan Dana White selalu fokus menyadarkan lawan negosiasinya untuk tahu apa kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, dan akhirnya dia bisa nyaman untuk bernegosiasi dengan Dana White sampai ia menekan kontrak menjadi fighter binaannya. Jadi sekarang sudah bukan zamannya untuk berkata-kata yang saling memojokkan. Ada temannya memiliki handphone ingin dijual kepada Anda cari titik lemahnya yang kurang inilah, kurang itu bukan zamannya lagi. Melainkan perbanyak kalimat-kalimat apresiatif atau pujian. Maka dengan cara seperti itu, titik berkah akan tersebar kepada kedua belah pihak. Yang terakhir, yang keempat tadi adalah fokus pada hal-hal yang baik yang dimiliki oleh lawan negosiasi kita. Kemudian yang terakhir, yakni selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Apa kaitannya dengan negosiasi? Selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ketika Anda menjadi penjual, bersyukur dengan apa yang dimiliki, Anda akan memiliki rasa sayang terhadap barang yang akan Anda jual. Ketika ada orang yang menawar dengan harga tidak sesuai dengan apa yang Anda mau, maka Anda akan kuat untuk menahan barang tersebut supaya tidak terjual. Lain halnya kalau kita sudah tidak bersyukur, sudah malas lihat barang tersebut, maka ditawar murah akan diberikan. Begitu pula ketika menjadi pembeli, bersyukur dengan apa yang dimiliki. Anda menginginkan motor baru, sedangkan motor yang ada di rumah Anda itu sudah Anda syukuri, maka ketika bernegosiasi untuk mendapatkan motor yang baru sambil mengadakan kesyukuran, apabila Anda belum memiliki motor sekalipun, hanya ada sepeda kayu di rumah, sepeda ontel, Anda tetap bersyukur. Kena atau tidak kena motor tersebut sesuai dengan tawaran Anda akan ikhlas karena di rumah masih ada kok yang bisa saya pakai. Walaupun di rumah tidak ada sepeda ontel sekalipun, saya masih bisa berjalan kaki, bersyukur masih bisa naik lin walaupun tidak dapat motor ini. Dengan cara seperti itu, kondisi kejiwaan kalian akan teguh pada pendirian. Kalian akan teguh pada pendirian. Tidak mudah diiming-imingi dengan kualitas bagus yang dimiliki sebuah produk baru dari lawan negosiasi yang melontarkan kalimat-kalimat rayuan atau kalimat persuasif kepada diri kita sendiri, yakni bersyukur. Ternyata bersyukur tidak hanya berlaku untuk keadaan apapun di dunia ini, bahkan dalam hal bernegosiasi bersyukur juga sangat penting. Apalagi biasanya seorang manusia dalam menyampaikan doa-doanya kepada Sang Pencipta itu dalam keadaan selalu meminta sesuatu yang baru, meminta tentang masa depan, meminta hal-hal yang belum ia miliki. Padahal sudah banyak hal-hal yang ia dapat, sudah banyak yang harusnya ia syukuri. Biasanya seorang manusia masih fokus pada yang belum ia miliki, padahal harusnya doa-doa tersebut, doa-doa seorang hamba kepada Tuhannya harus dimulai dengan hal-hal
dengan kesyukuran, dengan rasa terima kasih terhadap apa yang sudah dimiliki, bukan hanya berisi permintaan-permintaan baru tentang apa yang belum dimiliki. Itu dalam bernegosiasi dengan Tuhan, berdoanya juga seperti itu, mulai dari sesuatu yang sudah ada, bersyukur terhadap apa yang sudah ada, salah satunya adalah kesehatan dan lain sebagainya. Maka dengan bersyukur, negosiasi akan selalu Anda menangkan, akan selalu sesuai dengan kemampuan dan kemauan Anda. Itu adalah teknik negosiasi. Bapak ulangi lagi, Bapak rangkum dari awal. Teknik negosiasi yang pertama adalah BATNA, Best Alternative to Negotiate Agreement. Yang kedua, Reservation Price. Yang ketiga, ZOPA, Zone of Possible Agreement. Yang keempat, biasakan untuk tidak mencela orang lain atau mencari titik lemah orang lain, melainkan biasakan dengan kalimat-kalimat apresiatif. Dan yang kelima, mulailah dengan keadaan jiwa yang bersyukur, maka negosiasi akan Anda menangkan. Nah, bagi siswa yang sudah melihat atau mendengarkan video ini, silakan tulis di kolom komentar apa jurus negosiasi agar kalian memenangkan sebuah pencarian kesepakatan bersama orang lain yang biasanya Anda lakukan berdasarkan pengalaman Anda sendiri, ataupun kalian menyerap pengalaman dari negosiator andal yang pernah Anda lihat. Silakan tulis di kolom komentar untuk menambah 5 teori yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga ada keberkahan di balik pertukaran pikiran hari ini. Di pertemuan kedua, cukup berikan komentar apa negosiasi, apa jurus negosiasi yang pernah Anda miliki, atau pernah Anda lakukan, atau pernah Anda serap dari orang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.